Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan isi mata pelajaran produktif dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, yaitu sebuah mata pelajaran baru di kurikulum yang baru, yaitu pusat keunggulan. Sebelum kita mulai, izinkan Bapak perkenalan diri dulu. Nama Bapak Teddy Suhendar, SST-SCOM. Mata pelajaran yang diampu atau Bapak mengajar mata pelajaran produktif di 2 tingkat, yaitu di kelas 10 dengan mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, kelas 10 TJKT 1 sampai TJKT 3, dan di kelas 12 mata pelajaran administrasi sistem jaringan di kelas 12, yaitu kelas 12 TKJ 1 sampai TKJ 3. Baik, langsung aja kita ke materi. Nah, di sini pengertian dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ini kita membahas tentang pengertian mata pelajaran dari dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi adalah mata pelajaran yang berisi kompetensi-kompetensi yang mendasari penguasaan keahlian teknik jaringan komputer dan teknik telekomunikasi. Nah, berarti di sini isi dari mata pelajaran tersebut yaitu berisi materi-materi dasar penguasaan keahlian teknik jaringan komputer dan teknik telekomunikasi. Mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi berfungsi untuk membekali peserta didik dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar memiliki dasar yang kuat dalam mempelajari mata pelajaran konsentrasi keahlian di kelas 11 dan 12. Lingkup materi mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi meliputi wawasan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi serta pengukuran pada media dan jaringan telekomunikasi. Di sini dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi membekali peserta didik dengan seperangkat pengetahuan dan juga keterampilannya dan juga sikap. Nah, di sini dalam kata lain hard skill dan soft skill-nya. Siswa dibekali dengan hard skill dan soft skill-nya. Ini untuk apa kita mempelajari dasar-dasar teknik jaringan komputer tersebut? Yaitu untuk sebagai bekal nanti konsentrasi keahlian di kelas 11 dan kelas 12. Apabila siswa tidak benar-benar mempelajari dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, maka nanti kelas 11 dan kelas 12 juga sangat berat untuk mempelajarinya. Makanya dibutuhkan dasar-dasar dulu, dasar-dasar mata pelajaran teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Peserta didik dibekali kemampuan untuk dapat melakukan proses pencarian pengetahuan secara mandiri. Materi pelajaran melalui berbagai aktivitas proses saintifik dalam melakukan eksperimen ilmiah. Peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep dan nilai-nilai baru secara mandiri. Nah, di sini dalam kata lain, jadi siswa dituntut untuk belajar mandiri, belajar mencari materi sendiri, atau ketika guru memberikan sebuah materi untuk coba cari misalkan perangkat hardware komputer apa aja misalkan, maka siswa atau peserta didik harus mencari materi tersebut dan dipelajari dan ditemukan, maksudnya ditemukan untuk dipelajari, untuk dipraktekkan dan sebagainya. Jadi di sini siswa dalam kata lain harus banyak-banyak
literasi atau banyak-banyak membaca. Kalau siswa banyak-banyak membaca, terutama materi-materi, misalkan di blog ataupun di internet, di YouTube juga bisa, misalkan mencari materi-materi yang berhubungan dengan materi tersebut. Nah, itu untuk apa? Untuk memperkuat literasinya agar pengetahuan tersebut bisa dipelajari melalui berbagai aktivitas. Yaitu juga bisa beraktivitas dengan teman, dengan kelompoknya, bisa berdiskusi dan yang lainnya. Mata pelajaran ini berkontribusi dalam membentuk peserta didik memiliki keahlian pada bidang teknik komputer dan telekomunikasi, meningkatkan lebih lanjut kemampuan logika dan teknologi digital. Computational thinking yaitu suatu cara berpikir yang memungkinkan untuk menguraikan suatu masalah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan sederhana, menemukan pola masalah serta menyusun langkah-langkah solusi mengatasi masalah. Penguasaan kemampuan dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi akan membiasakan peserta didik bernalar kritis dalam menghadapi permasalahan bekerja mandiri, serta kreatif dalam menemukan solusi permasalahan kehidupan. Nah, di sini maksudnya bahwa dasar teknik jaringan komputer suatu cara berpikir yang memungkinkan untuk menguraikan suatu masalah. Jadi siswa untuk dipacu untuk selalu berpikir menguraikan suatu masalah ke beberapa bagian yang lebih kecil, sederhana, lalu menemukan masalah tersebut dan menyelesaikannya dengan langkah-langkah atau solusi cara mengatasi masalah tersebut. Penguasaan kemampuan dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi akan membiasakan peserta didik bernalar kritis. Nah, jadi ketika kita berusaha untuk selalu berpikir, memutuskan masalah atau menyelesaikan masalah, itu menjadi sebuah kebiasaan nantinya. Siswa dapat bernalar kritis dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dan siswa juga dapat memecahkan masalah, bekerja mandiri, serta kreatif. Nah, di sini serta kreatif dalam menemukan solusi. Berarti ketika ada permasalahan tidak langsung nanya atau yang lainnya, tapi menemukan sendiri dengan kekreativitasan siswa tersebut. Baik, kita lanjut. Sekarang tujuan. Mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi bertujuan membekali peserta didik dengan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap, hard skill dan soft skill, yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan sebagai berikut. Di sini ada 7. Pertama, memahami proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Tujuannya berarti di sini siswa dapat memahami proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer. Bisnis apa saja yang dapat menghasilkan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Terus yang kedua, memahami wawasan perkembangan bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Di sini siswa dapat memahami wawasan perkembangan dari teknologi, terutama teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi. Terus yang ketiga, memahami profesi dan kewirausahaan, job profile dan entrepreneurship, serta peluang usaha di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Jadi di sini memahami profesi dan kewirausahaan. Maksudnya di sini ketika kita memahami sebuah profesi, nantinya bisa diimplementasikan ke bentuk siswa untuk diarahkan sebagai wirausaha. Yang keempat, memahami lingkup kerja pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Apa saja lingkup-lingkupnya? Nah, ini tujuannya untuk memahami lingkup kerja. Apa saja sih yang ada di teknik jaringan komputer dan telekomunikasi tersebut. Yang kelima, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup K3LH di lingkungan kerjanya. Nah, di sini tujuannya siswa dapat menerapkan
ilmu dari proses belajar tentang keselamatan dan kesehatan ketika bekerja. Nah, di sini apabila siswa tersebut dapat menerapkan K3LH, keselamatan, kesehatan, dan kerja serta lingkungan hidup. Nah, di sini ketika siswa bekerja di perusahaan misalkan, jadi siswa dapat sudah mempunyai ilmu-ilmu tentang keselamatan kerja, baik itu memakai peralatan dan dapat juga menjaga kesehatan untuk beradaptasi di lingkungan kerja tersebut. Keenam, memahami penerapan media dan jaringan telekomunikasi. Berarti di sini memahami penerapan media. Penerapan media kan maksudnya di sini penerapan media kan banyak, terutama di bidang internet dan jaringan telekomunikasi. Yang tujuh, memahami penggunaan alat ukur dalam teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Maksudnya di sini siswa dapat memahami peralatan-peralatan, alat ukur, dan yang lainnya di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi tersebut. Itu adalah tujuannya. Nah, karakteristik di sini yaitu elemen dan deskripsi mata pelajaran dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi adalah sebagai berikut. Nah, ini yang akan dipelajari. Pertama, elemen dari materi pertama yaitu proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Deskripsinya atau keterangannya meliputi proses bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, meliputi perencanaan, analisis kebutuhan pelanggan, strategi implementasi, instalasi dan konfigurasi, dan perancangan prosedur kepuasan pelanggan termasuk di dalamnya penerapan budaya mutu. Nah, di sini kita bahas meliputi proses bisnis. Nah, jadi ketika kita tahu misalkan peluang bisnis di bidang, dari kata bisnis tersebut kan intinya mendapatkan sebuah keuntungan. Berarti bagaimana caranya kita mendapatkan sebuah keuntungan dari bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Terus meliputi perencanaan. Jadi nantinya ketika misalkan kita jadi pengusaha atau yang lainnya, meliputi perencanaan. Jadi kita dapat merencanakan bisnis tersebut dengan perencanaan yang maksimal. Analisis kebutuhan pelanggan, berarti menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan. Strategi implementasi, instalasi dan konfigurasi. Nah, di sini siswa dibekali dari tadi soft skill dan hard skill-nya. Soft skill-nya untuk pengetahuannya dan keterampilannya, siswa dapat mempelajari instalasi dan konfigurasi tentang jaringan komputer tersebut. Terus dan perencanaan prosedur kepuasan pelanggan termasuk di dalamnya penerapan budaya mutu. Berarti ini perencanaan prosedur di bidang kepuasan pelanggan yaitu hard skill, soft skill, dan sikap. Intinya gitu, mempelajari hard skill, soft skill, dan sikap. Berarti kepuasan pelanggan lebih utama. Berarti kita harus lebih mempelajari tentang teknik soft skill dan hard skill, juga teknik mempunyai sikap yang tanggung jawab, sikap tanggung jawab. Intinya apabila hard skill dan soft skillnya bisa, tapi sikap dan tanggung jawabnya misalkan tidak baik atau kurang, nanti bisa memicu ke kepuasan pelanggan. Jadi bagaimana misalkan pelanggan membutuhkan sebuah jasa dari kita, tetapi tanggung jawab kita sebagai penyedia jasa misalkan tidak sesuai tanggung jawab, mungkin pelanggan tidak puas. Nah, ini kita mempelajari dari bab pertama tersebut,
kita harus mempelajari dari hard skill, soft skill, dan sikapnya. Terus yang kedua, perkembangan teknologi di bidang intelijen komputer dan telekomunikasi. Nah, di sini meliputi perkembangan, berarti meliputi perkembangan perangkat teknik jaringan komputer, telekomunikasi termasuk 5G, microwave link, IP-V6, teknologi serat optik, sistem sensor, IoT, smart device, smart home, smart city, cloud computing, information security, personal branding. Nah, ini berarti perkembangan teknologi. Jadi siswa juga harus benar-benar tadi setelah dijelaskan sebelumnya harus banyak-banyak literasi, terutama di bidang teknologi jaringan komputer, harus banyak membaca. Sekarang mudah untuk mencari wawasan tentang atau mencari materi tentang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Tinggal kita searching di Google, materi-materi tersebut akan muncul sesuai dengan keinginan kita. Akan ada penyelesaiannya. Yang ketiga, profesi dan kewirausahaan, job profile dan teknopreneur di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Deskripsinya di sini meliputi jenis-jenis profesi dan kewirausahaan, job profile dan teknopreneur yang mampu membaca peluang pasar dan usaha di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, tadi teknopreneur kewirausahaan kita bisa mempelajari tentang jenis-jenis profesi di bidang teknik IT, teknik jaringan komputer. Contohnya misalkan di bidang jasanya, di bidang pengadaan barangnya, kita bisa mempelajari. Yang keempat, orientasi dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Meliputi kegiatan praktik singkat menggunakan dan mengkonfigurasi peralatan teknologi di bidang jaringan komputer dan telekomunikasi, antara lain komputer, router, manajemen switch, OTDR, firewall, server, dan lain-lain. Maksudnya di sini siswa harus bisa mempelajari menggunakan alat-alat seperti hanya komputer, router, manajemen switch, OTDR, firewall, server, dan lain-lainnya dalam proses pembelajaran tersebut. Terus kelima, keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup K3LH dan budaya kerja industri, meliputi penerapan K3LH dan budaya kerja industri, antara lain praktik-praktik kerja yang aman, bahaya-bahaya di tempat kerja, prosedur-prosedur dalam keadaan darurat, dan penerapan budaya kerja industri, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, termasuk pencegahan kecelakaan kerja di tempat tinggi dan prosedur kerja di tempat tinggi pemanjatan. Nah, di sini siswa juga harus dapat menerapkan tadi K3LH untuk keselamatan kerja dan kesehatan. Nah, bagaimana sih praktik kerja yang aman itu, terus bahaya-bahaya di tempat kerja itu seperti apa, prosedur-prosedur dalam keadaan darurat itu seperti apa, nanti kita pelajari di materi 5 tersebut, materi bab 5 tersebut. Yang keenam, media dan jaringan telekomunikasi. Nah, meliputi prinsip dasar sistem IP-V4 atau IP-V6, TCP/IP networking, servis sistem keamanan jaringan telekomunikasi, sistem seluler, sistem microwave, sistem PSAT, IP, sistem optik, dan sistem wireless LAN. Di sini kita mempelajari media jaringan. Itu materi-materinya seperti konfigurasi dengan menggunakan alamat IP versi 4, versi 6, apa itu TCP/IP, networking service, sistem keamanan jaringan telekomunikasi itu seperti apa, kita pelajari. Yang ketujuh, penggunaan alat ukur, meliputi penggunaan dan pemeliharaan alat ukur untuk seluruh jaringan komputer dan sistem telekomunikasi. Hal-hal dasar ini untuk alat ukur nanti kita pelajari, misalnya cara memotong kabel, cara memasang RJ45 ke kabel UTP misalnya. Terus yang lainnya kita bisa pelajari alat-alat di lingkup jaringan komputer. Nah, nanti untuk capaian pembelajarannya
pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami proses bisnis di bidang teknik, komputer, dan telekomunikasi. Nah, tadi mampu memahami tentang proses bisnisnya. Terus yang kedua, pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami perkembangan teknologi pada perangkat teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, termasuk tadi udah dijelaskan apa saja, misalkan tadi 5G, microwave, link, IP-VC6, teknologi serta optik terkini, sistem sensor, IoT, dan sebagainya. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami jenis profesi kewirausahaan. Tadi kan udah dijelaskan. Jadi profesi kewirausahaan itu di bidang teknologi seperti apa saja. Jadi itu capaiannya. Jadi ada pembelajarannya nih. Nah, ini capaiannya harus dicapai oleh siswa tersebut. Terus pada akhir fase E, peserta didik mampu menggunakan peralatan teknologi di bidang jaringan komputer. Tadi pasangannya yang karakteristik telekomunikasi antara lain komputer, router, manajemen switch, APDR, firewall, service, dan lain-lain. Nah, ini juga K3LH, budaya kerja, industri antara lain praktik kerja yang aman, bahaya-bahaya di tempat kerja, prosedur-prosedur dan keadaan darurat dan penerapannya, budaya kerja industri. Nah, ini capaiannya, jadi siswa dapat menerapkan K3LH tersebut di tempat kerja. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami prinsip dasar sistem IP-VC4, IP-VC6, prinsip IP, networking service, dan sebagainya. Terus yang terakhir, peserta didik mampu menggunakan alat ukur termasuk pemeliharaan alat untuk seluruh jaringan komputer dan sistem telekomunikasi. Nah, itu adalah capaian pembelajaran dari materi yang tadi dari elemen materi tersebut. Jadi ini capaian pembelajaran berarti siswa harus dapat memahami, menerapkan, mempraktekkan, dan sebagainya. Walaupun dalam keadaan kita masih keadaan COVID-19, tapi untuk proses pembelajaran siswa harus tetap semangat, harus bisa memanfaatkan waktu sebisa mungkin walaupun kita dalam keadaan misalkan pembelajaran di rumah. Semaksimal mungkin kita dapat mempelajari walaupun itu hanya teori saja dulu. Nah, untuk pemaparan isi materi mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami sebagai acuan untuk proses pembelajaran kita di kelas 10 ini, yaitu mata pelajaran dasar-dasar teknik komputer, jaringan, dan telekomunikasi. Sekian dari Bapak. Kalau ada yang ditanyakan boleh ngejapri lewat WA. Nah, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.